Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam acara yang mulia ini. Ini adalah acara yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan umatnya untuk menghidupkan sunnah ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis, "An-nikah min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah salah satu dari sunnahku. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, dari jalanku, metodeku, maka bukan bagian dariku, sabda Rasulullah SAW. Makna an-nikah min sunnati, bahwasanya prosesi pernikahan adalah ajarannya Rasulullah. Bahasanya kita sekarang itu proyeknya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan disusupi dengan hal-hal yang bertentangan dengan ridhonya Rasulullah, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad SAW. An-nikah min sunnati, ini acaranya Nabi, punyanya Nabi Muhammad SAW, proyeknya Nabi Muhammad, agendanya Nabi Muhammad, programnya Nabi Muhammad, yang kita ikut kepada program yang diatur oleh Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah, nggak diragukan acara ini yang kita saksikan pada pagi hari ini. Masya Allah, dalam pernikahan putri dari akhina Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mahdar, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingannya insyaAllah kepada kedua mempelai, dan keberkahan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Wahakadha, acara yang sesuai dengan syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Banyak orang kalau bikin acara yang semacam ini, dalam hadis Nabi bilang, ta'arif ilallah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Mendekat kepada Allah, kenalan nama Allah, prioritaskan Allah, ingat Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Niscaya saat kamu kesusahan, Allah nggak bakal melupakan engkau. Banyak orang ingatnya Allah kalau lagi ada musibah, atau lagi ada kesulitan, atau lagi ada tantangan, ada problem. Tapi kalau udah acara kegembiraan, dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kita sekarang bikin acara yang semacam ini, bergembira. Di dalam kegembiraan tersebut, apa sih prioritas dari acara yang semacam ini? Kegembiraan siapa yang kita jadikan prioritas? Nabi mengajarkan kepada kita, tazawwajul waludal waduda fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kita disuruh melakukan pernikahan untuk memperbanyak generasi daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan satu alasan, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan kalian besok di hadapan umat-umat lain di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Yang kita cari dalam acara ini utamanya adalah biar Rasulullah hari kiamat bangga kepada kita, bangga dengan acaranya kita, bangga dengan pernikahan yang kita buat, bangga dengan keturunan yang dilahirkan, bangga dengan dengan generasi yang taat, yang berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Jadi pada intinya acara yang semacam ini yang kita cari adalah kebanggaannya Rasulullah, kegembiraannya Rasulullah, sururun Nabi SAW. Kita mau menggembirakan, kita mau kedua mempelai gembira bahagia, insya Allah. Kita mau kedua besan bergembira bahagia, kita mau tamu-tamu yang hadir bergembira bahagia. Tapi yang lebih penting daripada itu semuanya, kita mau Rasulullah girang dengan acara yang kita buat. Jangan sampai Rasulullah bersedih dari acara yang kita buat, dari acara yang kita laksanakan. Maka hendaknya hal yang semacam ini, kita mau melakukan apapun, kita fikirkan apa yang kita lakukan menggembirakan Nabi Muhammad atau tidak sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanggaan Nabi Muhammad, kita jangan cari kebanggaan Nabi Muhammad, oh nanti di hari kiamat. Itu bermulai dari di sini, dari awal, dari langkah pertama saat kita melangkah, saat kita melakukan dalam prosesi pernikahan tersebut.
Maka di situ dimulai kebanggaannya Rasulullah SAW hingga ketika membina usrah keluarga antara suami dan istri, mendidik anak-anak, mendidik istri, mendidik keluarga. Dari situ yang kita perhatikan juga adalah kegembiraan, kebahagiaan, kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan para salafus saleh adalah niat as-salihah yang mereka buat, yang mereka rangkai, yang mereka hadirkan di dalam prosesi pernikahan. Bukan sabiqun, apabila ada di antara keluarga mereka, anak-anak mereka yang mau menikah, datang kepada para ulama wassalihin, minta ditalginkan niat, saya mau menikah, ajarkan saya niat apa yang saya niatkan di dalam pernikahan. Oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, niat, beliau membuat sebuah niat untuk diniatkan. Wakana al-awwalun, hadza, mereka orang-orang yang terdahulu datang kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, mufti Diyar Hadramiyah, untuk minta ditalginkan dan dibacakan niat di dalam pernikahan yang disusun oleh Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Oleh Syekhana Ammi Sa'ad bin Ali Al-Idrus pun juga beliau membuat daripada niat-niat tersebut, niat-niat salihah tersebut. Wahakadha, sebab an-niyah mathiyah, niyah itu adalah jembatan yang mencapaikan kita kepada anugerah yang besar, yang luas dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Dan di dalam pernikahan tersebut yang terutama, yang sering dan banyak dinasihatkan adalah sabar, sabar, sabar. Kita hidup sendiri aja mesti sabar. Hidup sendirian sama diri kita mesti sabar. Nala saburu bi sabrihi ma yartaji wasafat lahul awqatu min ba'dil kadar. Orang yang bersabar, dia akan mencapai segala-galanya yang diharapkan. Dan sesuatu yang dia lalui dengan kesulitan, dengan pahit, dengan muram, kalau dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan menjadi bersih lagi, menjadi baik lagi, menjadi sebuah lembaran yang baru lagi. Kalau dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sendiri aja mesti banyak bersabar. Nah sekarang apalagi hidup berdua dalam sebuah keluarga yang baru sebagai suami istri, maka sabarnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Wassabar, di dalam kesabaran tersebut adalah segala kebaikan dan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Nah karenanya itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yafraku rajul min imra'ah wa la tafraku imra'ah min rajul. Janganlah seseorang laki-laki atau pasangan dia benci kepada pasangannya ataupun sebaliknya, sebab di situ tersembunyi anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Bahkan Nabi bilang di dalam nasihatnya kepada para kaum wanita, beliau menyebutkan, mengisyaratkan betapa mudahnya bagi kaum wanita segala sesuatu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melancarkan agenda yang terbesar dia dalam kehidupan dunia, yakni masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wanita kalau dia puasa, kalau dia sholat apa? Sholat 5 waktunya. Nabi sampai bilang, bukan idza kanatil mar'atu tusalli, bukan tusalli aja, tapi sholat khamsaha. Tahu khamsaha? 5-nya itu, cuma 5 itu aja. Enggak harus 1000 rakaat. Hatta cuma 5 waktunya itu dia sholat, itu aja. Wasoma, Nabi sampai menjelaskan, bukan som tiap hari dia puasa, somat syahraha, cuma bulan puasa aja, enggak lagi puasa yang lain, cuma itu aja yang wajib. Sampai mengatakan, Nabi Muhammad menyatakan wa hafizat farjaha, menjaga auratnya, kemaluannya. Kemudian baru poin yang terakhir, kenapa semuanya dipermudah? Dipermudah cuma salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, semuanya dipermudah. Hanya yang wajib-wajib aja. Untuk apa? Untuk program yang terakhir, yang keempat, yang paling utama, ata'at zaujaha, taat kepada
suaminya. Maka gilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, punya akses ke semua pintu surga. Ajib, akses ke semua pintu surga. Nabi bilang di dalam hadis, ya, di surga itu ada pintu sholat, nggak ada yang masuk kecuali orang yang menjadi pakar ahli dalam bidang sholat. Ada lagi pintu puasa, namanya pintu Rayyan, nggak ada yang masuk kecuali orang yang menjadi pakar dan ahli dalam puasa. Ada pintu sedekah, ada pintu ini, pintu itu. Nggak ada yang bisa masuk surga melalui pintu tersebut kecuali orang yang menjadi ahli dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pintu tersebut. Tapi disebutkan, sahabat bilang, ya Rasulullah, ada gak, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang punya akses ke semua pintu tersebut, masuk surga, dia dipanggil dari semua pintu, bisa masuk dari pintu mana aja. Bilang ada, wa arju an takun minhum, salah satunya adalah engkau. Subhanallah. Tapi selain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Ya, wanita tadi, wanita yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, ya, menjaga aurat kemaluannya, tapi dia punya sebuah fitur yang paling unggul, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Gilalah udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuk surga dari pintu manapun, punya akses ke semua pintu. Tapi kalau orang laki mau masuk surga sulit, sukar, susah. Kaum wanita mau masuk surga mudah, gampang. Itu pun juga Nabi bilang uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, aku diperlihatkan neraka kebanyakan isinya kaum wanita, kata Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa? Yakfurun, mereka kufur. Rasulullah ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, la bal yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Waliyad billah min dzalik. Nah, karenanya itu Syekhana Al-Habib Umar itu beliau cerita bahwasanya beliau jumpa dengan beberapa ulama di Mesir yang melakukan penelitian dan riset. Bilang sungguh orang yang mengklaim tentang emansipasi kaum wanita, kemajuan kaum wanita, mereka nggak paham. Seandainya mereka mengerti bahwasanya kemajuan kaum wanita, kemuliaan kaum wanita bukan di kementerian, bukan di jabatan yang tertinggi dalam bidang duniawi, tetapi di dalam adalah mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, patuh kepada suaminya. Di situ kemuliaan yang tertinggi dari kaum wanita, profesi yang tertinggi dari kaum wanita. Bayangkan, ini profesinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ini profesinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Adakah profesi yang lebih mulia daripada itu semuanya? Daripada profesi yang dipikul oleh mereka, para wanita-wanita suci, wanita-wanita yang mulia tersebut, yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai teladan bagi kita sekalian. Nah, karenanya itu alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tempatkan kita di lingkungan yang mana kita kenal tarbiyah dari lingkungan tersebut, melalui ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, para guru-guru kita yang mendidik bagaimana mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah di dalam pendidikan keluarga, di dalam rumah tangga. Nabi di dalam hadis mengatakan, rahimallahum ra'an gama minal lail fa agama fa aigadha zaujatahu falam tastaygidh farasha fi wajhi halma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki suami, bangun malam tahajud, kemudian dia nggak tahajud sendirian, dia bangunkan istrinya nggak bangun, dia percikan air di wajahnya, terbangun tahajud sama-sama. Suami macam begini dirahmati oleh Allah. Begitu juga kata Rasulullah, rahimallahum ra'atan gamat minal lail, Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, fa'aigadat zaujaha, maka dia membangunkan suaminya. Suaminya nggak bangun, dicipratkan air di wajah suami tersebut, bangun tahajud sama-sama. Subhanallah. Bukankah seharusnya salah satu niat pernikahan adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Alamatud Dunya, laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan
ala salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Kecenderungan Rasulullah di dalam pernikahan dan wewangian itu semata-mata niswah aunan ala salah, kaum wanita yang membantu di dalam kebaikan, membantu di dalam ketakwaan, membuat kita makin soleh, makin taat, makin patuh. Yang tadinya nggak ada yang bangunin tahajud, sekarang ada yang bangunin tahajud. Yang tadinya nggak ada yang ngingetin dia, jangan banyak-banyak, jangan sering-sering megang handphone, jangan nonton mulu, ada yang ngingetin kita, ada yang mengingatkan kita untuk ayo baca Quran, ayo sholat jamaah, ayo pergi masjid, ayo pergi ke majelis, wahakadha. Dan begitu juga sebaliknya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah, karenanya itu didik keluarga kita dengan benar, dengan baik. Betapa kegembiraan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak punya materi seperti yang kita punya, nggak punya materi seperti yang kita punya. AC satu nggak ada, kipas satu nggak ada. Mana spring bednya Siti Fatimah? Mana lemarinya Siti Fatimah? Dari kayu jati kah? Dari mana lemarinya beliau? Berapa gaun pengantinnya? Berapa kembang dalam pernikahan Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tetapi wallahi nggak ada pernikahan yang lebih agung, yang lebih mulia di langit, di bumi melebihi pernikahan mereka ini. Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian bergembira dan mendoakan mereka, Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib, lahirkan dari keduanya al-katsir at-tayyib, orang-orang yang mulia, yang baik, yang salihin, yang demikian banyak. Sampai saking banyaknya sampailah ke bumi Indonesia ini, menyebarkan kebaikan mereka tersebut. Qaumun kiramus sajaya aina manazalu yabgal makan ala atharihim atira. Binalah yang seperti demikian rupa. Karena al-walid, sebagaimana beliau meriwayatkan dari ayah beliau Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, selalu mengatakan kepada murid-muridnya, didik anakmu biar mereka menjadi ulama yang tulus, yang ikhlas mengemban dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kamu bukan ulama, tapi kalau kamu berhasil mendidik anak kamu jadi ulama, walaupun kamu bukan ulama, kamu bapaknya ulama. Walaupun kamu bukan wali, kamu berhasil mendidik anak-anakmu dengan baik, kamu bapaknya aulia wa salihin. Jadilah demikian. Dan sungguh ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Jangan sampai bapak kita aulia wa salihin, kakek kita, leluhur kita, salaf kita sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai gagalnya telur busuknya ada pada kita. Wal iyad billah min dzalik rabbi auladak. Jangan sampai akhirnya mereka gara-gara kita menelantarkan pendidikan mereka yang terjerat narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, waliyadzubillah min dzalik. Jangan racuni mereka ya dengan hal-hal yang tidak baik, dengan budaya yang tidak baik. Dan juga ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan di dalam pernikahan ini. Pernikahan dijadikan oleh Rasulullah, syariatnya Nabi demikian mudah, demikian simpel. Contohnya kita dari tadi majelis ke sini sekian lama, masya Allah, sekarang udah menjelang zuhur atau mungkin udah zuhur. Akan tetapi prosesi pernikahan simpel, zawajtuka gobiltu, udah selesai. Demikian simpel, demikian mudah, dengan mahar yang sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita pelajari, demikian mudah, demikian simpel. Maka jangan kita mempersulit sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai memaksakan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahan beliau pernikahan yang paling agung, enggak maksain diri, paling simpel, paling mudah, dan bisa dicontoh, bisa diteladani. Di dalam pernikahan tersebut asasnya bukan buat tafakhur, buat saling berbangga-banggaan. Wah, menu makanan saya cateringnya paling banyak, wah gaun pengantinnya paling mahal, paling bagus, antrean perhiasannya paling mewah, gedungnya paling mahal, paling indah. Laisa sibak illa sibak zuhdin, as-sibak
ala inna sibaga zuhdin falaysa ghair dzalika min sibagi. Kompetisi bukan kompetisi materi. Kita hidup pengikutnya Firaun tah kita. Kalau Firaun pengikutnya kompetisinya materi. Kalau kita pengikutnya Qarun kompetisi dalam materi, dalam mazahir dunyawiyah. Laita lana mithal ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dia untung, dia hoki. Hebat acaranya dia. Lah, tapi kompetisi adalah kompetisi dalam zuhud. Kompetisi dalam taqwa. Kompetisi di dalam siapa yang paling meneladani Rasulullah dalam segala hal. Siapa yang paling mendapatkan keberkahan. Nabi bilang dalam hadis, beliau menekankan abrakuhunna aisaruhunna muhura. Yang paling berkah dalam acara pernikahan tersebut ya, adalah yang paling ringan. Yang paling ringan maharnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memudahkan. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan diperjauh. Diajarkan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya dalam hikam beliau, la tadum ma'al kulfati al-ulfatu. La tadum ma'al kulfati ulfatu. Kalau udah saling memaksakan diri, bagaimana bisa langgeng kecintaan dan kasih sayang? Wah, gara-gara kamu saya terjerat utang 20 tahun belum lunas-lunas. Ada orang bikin kawinan 20 tahun masih belum lunas. Waliyadzubillah min dzalik. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyemangatin? Nabi? Wallah enggak. Jibril berbisik menyuruh engkau melakukan hal yang demikian? Wallahi tidak. Wala salaf memerintahkan kau demikian? Tidak. Mereka memberikan kemudahan, tapi yang memberikan kita kesusahan ada syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqr ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kemelaratan buat kalian, memerintahkan kalian dengan fahsya, dengan keburukan. Campur, bikin acara laki campur sama perempuan, ada fahsya, ada fahsya. Persis yang diperintahkan syaitan. Nah itu bukan itu yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ada yang diperintahkan syaitan. Nikah agenda syaitan atau agenda Nabi? Agendanya Nabi Muhammad. Kenapa kok kita bawa-bawa syaitan dalam hal yang demikian? Ya'murukum bil fahsya. Terus sudah acara pernikahan, nggak cukup mempelai wanitanya dilihat oleh orang-orang keluarga yang mahram, nggak, mesti dilihat dengan yang bukan mahram. Mesti salaman, mesti dilihat, mesti ngumpul. Tapi yang nikah suaminya satu, kok dinikmati oleh banyak orang? Suaminya satu, kok dinikmati oleh banyak orang? Balash, dinikmatinya balash lagi. Kita jamu mereka. Lagel. Di mana akalnya? Nggak cukup sampai di situ, masih kita suruh lagi taruh di medsos, biar dinikmati sama semua orang. Dinikmati sama tukang bakso, dinikmati oleh tukang ojek, dinikmati oleh pedagang ini dan itu, dinikmati oleh kufar, dinikmati oleh orang-orang yang berhati busuk. Waliyadzubillah min dzalik. Wa hakadha. Nah, karenanya itu ifu ta'iffa nisa'ukum. Kemuliaan di dalam iffah, dalam menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kaum wanita kita rijal gawamun 'ala nisa. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab beliau bilang, "Lau kanat rajulah bidzakar lakana al-hamir adzkar minnak." Kalau kejantanan dari kemaluan, keledai lebih jantan dari kamu. Tapi kejantanan bukan dari situ. Kejantanan saat kamu berani mengatakan terhadap yang haram tidak, walaupun yang nganjurkan keluarga terdekat. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia mau ngawinin anaknya. Alhasil keluarganya nih, kaum wanita bilang, "Abah harus pakai ini satu, kalau enggak apalagi harus menggunakan ini, kalau tidak, kalau saya nggak mau menggunakan aib, nggak sejalan dengan kebiasaan di kampung kita." Keempat, kelima, sampai dia pegang tasbih, tuh tasbih muter, harus gini, harus gini, harus gitu. Cari dalilnya dari Quran, nggak ada.
Nggak ada di kitab suci, adanya di kitab busuk, kitabnya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau semuanya nggak saya lakukan, ya aib. Ya sudah, mendingan aibnya satu, semua nggak kita lakukan. Sekalian sudah semuanya. Wahakadha, meninggalkan daripada ada yang bertentangan dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha, kita mau pernikahan yang kita laksanakan berkah, dihadiri oleh para salaf, para aulia, para salihin, arwah mereka dihadiri oleh para malaikat. Pernikahan yang dibanggakan oleh Allah fil malail a'la, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibanggakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhu ajmain. Masya Allah, pernikahan yang semacam ini insya Allah, alhamdulillah, jadikan itu prioritas kita dan di benak kita. Didik keluarga kita, laksanakan kewajiban kita, dan juga prioritaskan dalam pernikahan tersebut. Pastikan ya, acara perempuan, mau bikin acara perempuan yang enak, yang seru, yang asyik, silahkan, tapi jangan melanggar adab, jangan melanggar syariatnya Nabi Muhammad. Bukan semuanya perempuan, kecuali tukang fotonya laki-laki. Acara perempuan tukang fotonya laki-laki, oh tukang cateringnya laki-laki, cuma tukang catering aja laki-laki, musiknya orang laki juga yang ada di situ. Waliyadzubillah min dzalik. Ifu ta'iffa nisaakum. Wah, kata mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah dalam pernikahan ini, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada anak-anak kita dan generasi kita, dan juga para syabab kita dan muslimin insyaallah wal alawiyin. Allah Ta'ala berikan berkah kepada mereka dan kita sekalian. Dijadikan hadzal aqd insyaallah aqd mubarak insyaallah, yang dihadiri oleh para aulia was salihin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah kepada kedua mempelai. Yukhrij minhum al-katsir at-tayyib al-mad'u lahum min jaddihim hina zafaf la ta'i بيت النبوة والفتوة والهدى والعلم في الماضي وفي المتوقع. قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمجع، بل تلقهم عبد المحارب قوما لله أكرم بالسجود ركع يتلون آيات القرآن تدبرا فيه، ولا كالغافل المتوزع ثبتوا على قدم الحبيب وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعوا مضوا على غزل السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزع. اللهم حقق هذه الأوصاف فينا وفي أجيالنا، في أولادنا، في ذرارنا، في المسلمين وفي العلويين. اللهم أصلح البعل واصلح بهم واصلح ما بينهم واصلح رجالنا واصلح نساءنا واكفنا شر الفتن والمحن والفساد برحمتك يا كريم يا جواد. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.